Saya Dediku, ini adalah konten santai yang harus kita nikmati dengan kepala dingin guys. Karena video ini sudah pasti cukup sensitif. Karena tiap-tiap barang ini itu fans fanatik itu sangat gila banget. Dan kenapa gue bahas ini? Karena gue sudah pernah punya ketiga barang tersebut. Yaitu PC, PlayStation, dan Xbox. Konten ini banyak banget dibahas oleh para reviewer. Ada yang membandingkan PS dengan PC, ada yang membandingkan PS dengan Xbox, tapi tidak ada yang membandingkan PC dengan Xbox. Kenapa seperti itu? Karena PS adalah gorengan, PC juga adalah gorengan. Kalau Xbox di negara kita ini nggak terlalu goreng-gorengan. Jadi di video kali ini gue mau mengajak ketika kalian punya opsi satu, membeli satu, kalian bakalan beli yang mana? Rakit PC, beli PlayStation, atau beli Xbox? Dan gue yakin tidak semua orang bakalan memilih hal yang sama. Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap orang juga memiliki pekerjaan yang berbeda. Makanya di sini gue akan share sesuai dengan pengalaman saya. Dan kalau kalian setuju, kalian tinggal di komentar kalian. Kalau kalian tidak setuju juga, silakan ungkapkan pendapat kalian. Barang pertama yang kita ngebahas adalah PC. Ketika saya disuruh pilih di antara ketiga itu, pilihan utama saya sudah pasti adalah PC. Kenapa PC? Karena saya adalah seorang content creator dan saya butuh PC untuk mengedit video saya. Karena PC itu banyak manfaatnya. Selain bisa buat ngedit video, bisa buat ngedit foto, kalian bahkan bisa coding di situ, bahkan kalian yang jago juga bisa bikin game dari situ, gaming juga dari situ. Makanya PC itu menurut gua tidak cocok di compare dengan PS maupun Xbox, kecuali dalam hal gaming ya. Sekarang kita coba bahas yang lebih spesifik. Kita bahas dalam posisi gaming. Jadi kalian disuruh pilih beli PC gaming, beli PS atau beli Xbox. Ini paling seru ini. Di sini menurut saya PC itu cocoknya untuk kompetitif gaming. Tapi kalau misalnya main game santai, menurut saya agak kurang nyaman gitu. Kalau bicara kenyamanan sudah pasti konsol guys, PS dan Xbox. Karena PS dan Xbox itu kebanyakan bisa ditaruh di ruang tamu. Kalau nggak ditaruh di ruang tamu ya di kamar. Memang ada yang taruh Xbox di meja kerja. Itu biasanya buat para jomblo guys, yang belum menikah. Tapi kalau misalnya yang sudah menikah, ya gue yakin pasti konsolnya ditaruh di ruang tamu, di ruang keluarga, kalau nggak di kamar. Dan kita bisa mainnya duduk santai di sofa, duduk di kasur, tiduran pun bisa. Dan itu sangat nyaman banget. Dan apakah PC bisa ditaruh di ruang tamu, di kamar? Bisa banget. Tapi aneh banget, karena nggak mungkin guys. Keyboard dan mouse kalian mau taruh di mana? Kalau di ruang tamu, taruh di meja begitu. Kalau di kamar, taruh di mana? Kalian beli meja kecil begitu? Itu sangat aneh banget. Berapa persen orang yang seperti itu guys? Taruh PC di ruang tamu, taruh PC di kamar, hanya untuk gaming. Dan itu benar-benar sangat aneh banget. Beda banget dengan konsol yang pengoperasiannya itu semua pakai stick. Makanya kita bisa duduk santai di sofa, tiduran di kasur, itu bisa banget. Tidak seperti PC yang pengoperasiannya itu harus pakai mouse dan keyboard. Lalu berbicara jenis game yang paling enak, game yang bagus-bagus, itu harus kita akui bahwa dari Sony itu gamenya bagus-bagus semua. Dan biasanya game-game Sony itu saat ini ya eksklusif pertama kali diluncurkan di Sony PlayStation, dan nanti dalam jangka waktu tertentu itu bakalan diluncurkan ke PC, ke Steam. Tidak ke Xbox ya, ke PC doang guys. Karena Sony tidak menganggap PC itu adalah saingan. Kalau Xbox itu saingan, karena sama-sama konsol guys. Makanya Sony tidak mempermasalahkan ketika gamenya dia jual ke Steam. Tapi anehnya user PC mengolok-olok hal tersebut guys. Bukannya mereka harusnya bersyukur ya bisa memainkan game keren-keren dari Sony dari PC mereka. Tidak harus beli konsol PS5 untuk memainkan game-game keren Sony. Gue benar-benar aneh dengan user PC yang kayak gitu guys. Teman-teman harus tahu juga bahwa game-game eksklusif Sony itu biasanya masuk ke PS Plus, langganan game dari Sony. Kalau Xbox kan namanya Game Pass, kalau Sony namanya PS Plus. Dan untuk harga PS Plus
itu suka ada diskon. Kemarin gue beli harganya 700.000 PS Plus Extra itu setahun guys, 700.000. Dan kalau kita bagi 12 itu di kisaran 60.000. Dan tiap bulan itu dikasih 3 game sama Sony. Gamenya ngacak dan biasanya itu AAA. Dan itu bisa dimainkan gamenya selama kalian langganan PS Plus. Jadi PS Plus itu teman-teman mendapatkan katalog game yang eksklusif dari Sony dan ditambah 3 game AAA tiap bulannya. Dan dengan harga 60.000 sebulan, harga promo sudah pasti itu sangat worth it banget. Sedangkan user PC itu tidak ada langganan begituan. Ketika game Sony dijual di Steam, itu harus beli guys. Tidak ada sistem langganan. Dan itu harusnya menjadi poin plus ya untuk user PS. Dan itu menjadi resiko dari user PC ketika kalian pengen main game-game keren dari Sony. Jadi menurut gue harusnya tidak usah ribut ya untuk masalah eksklusif game dari Sony yang dijual ke Steam ya. Dan di sini gue nggak bicara bajakan ya, karena bajakan itu kalian mencuri itu namanya guys. Bajakan itu ibaratkan kayak, contohnya kayak kalian pengen makan nasi padang, tapi kalian nggak mau beli guys, maunya mencuri, dan itu jahat banget. Itu contoh paling simple lah. Dan sekarang kita akan bahas PlayStation dengan Xbox. Di negara kita ini sudah pasti user PlayStation jauh lebih banyak dibandingkan dengan user Xbox. Karena PlayStation sudah lama di Indonesia guys. Sudah menjadi salah satu negara yang dijual secara resmi juga. Sedangkan Xbox itu belum. Dan di antara kedua konsol ini itu sama-sama bagus. Kalau misalnya kita bicara PS5 dengan Xbox Series X. Dan misalnya kalau saya disuruh pilih nih di antara Xbox Series X atau PS5, jujur gue bakalan pilih PS5. Kenapa PS5? Ya pertama, komunitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Xbox. Kaitannya kemana nih komunitas yang lebih besar? Ya sudah pasti kayak game-game fisiknya jauh lebih banyak. Ketika game-game fisik lebih banyak, sudah pasti unit-unit game-game fisik bekas juga banyak. Jadi ketika kalian pengen beli game fisik bekas, itu gampang banget. Selain itu sudah pasti kayak spare partnya, aksesorisnya sudah pasti jauh lebih banyak karena komunitas lebih besar, sudah pasti banyak pedagang yang mau memasukkan aksesoris dari PlayStation. Dan itulah ketika kita bicara komunitas yang lebih besar. Sekarang berbicara game digital ya, gue yakin banyak user Xbox yang beli Xbox itu karena bisa beli game digital dengan murah. Karena gue juga begitu guys, gue beli game banyak di Rego Argentina. Dan kalian harus tahu untuk saat ini sudah tidak bisa beli game di region Argentina. Dan bukan hanya itu, sekarang harga gamenya sudah ada penyesuaian harga. Yang tandanya harga gamenya itu sudah nggak jauh beda dengan PS5 yang region Indonesia. Tapi kan masih ada negara Turki. Ya, gue tahu negara Turki. Saat ini teman-teman yang punya Xbox pengen beli game, saat ini opsinya yaitu ke region Turki. Dan harga game region Turki dengan harga game region Indonesia itu juga nggak jauh beda. Memang masih ada yang jauh beda ya. Biasanya itu game-game lama yang belum disesuaikan harganya oleh Xbox-nya. Karena sebenarnya harga game itu sama. Tidak mungkin ada game di satu ini murah, di satu itu murah. Itu enggak guys. Kecuali dipromoin oleh Xbox-nya. Dan itulah salah satu alasan kenapa user Xbox jadi meledak. Untungnya Xbox itu ada seri termurahnya, yaitu Xbox Series S. Dan itu benar-benar sangat-sangat worth it banget. Ketika kalian budgetnya tidak nyampe untuk membeli PS5 atau Xbox Series X, Xbox Series S itu adalah opsi yang paling menarik guys. Dan nggak bakalan salah ketika kalian beli Xbox Series S yang harga barunya itu di kisaran 4 juta. Kalau kalian beli second itu bisa dapat di kisaran 3 jutaan. Dan itu benar-benar nggak ada lawan. Bahkan kalau dibandingkan dengan PS4 Pro, saya masih menyarankan untuk membeli Xbox Series S. Karena Xbox Series S itu adalah konsol next gen, yang dimana game-game baru itu bakalan ada di Xbox Series S. Lalu bagaimana dengan subscription-nya?
PS Plus versus Game Pass. Di sini Xbox menurut saya lebih loyal kepada usernya. Karena teman-teman harus ketahui ketika game first party-nya Xbox itu launching, itu selalu day one guys di Xbox Game Pass. Teman-teman bisa memainkannya secara gratis ketika langganan Game Pass untuk game first party-nya Xbox. Kayak misalnya contoh Halo, Forza, Hi-Fi Rush. Pokoknya game-game first party itu pasti bisa teman-teman mainkan secara gratis ketika langganan Game Pass. Bahkan ada game-game third party juga bisa teman-teman mainkan secara gratis di Game Pass. Kayak kemarin gue liat Persona 3 itu bisa kalian main secara gratis di Game Pass. Dan juga Game Pass itu sering tiba-tiba memasukkan game-game AAA tanpa kita ketahui. Saat ini gue cek itu tiba-tiba Dead Island 2 itu ada di Game Pass guys. Dan itu bisa kalian mainkan secara gratis ketika kalian langganan Game Pass. Sedangkan Sony tidak guys. Sony itu masih cukup perhitungan dengan usernya. By the way, segini saja dulu ya untuk video rakit PC, beli PS atau Xbox. Dan semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan. Dan kalau kalian tidak setuju, silakan drop komentar kalian di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Salam gaming.